Ya, pada video kali ini saya akan coba membahas kapan migrasi kedua akan terjadi ya. Nah, pertanyaan kapan migrasi kedua ini bukan kalian ada yang nanya ya, tapi orang-orang di seluruh dunia ini bertanya-tanya atau pionir di seluruh dunia sedang bertanya-tanya, sebenarnya kapan sih migrasi kedua ini akan terjadi? Nah, oleh sebab itu saya akan coba ya mengulas beberapa pernyataan dari para pionir dari seluruh dunia di Reddit ya. Kenapa saya ambil sumbernya di Reddit? Karena di Reddit itu cenderung orang-orang yang berdiskusi dengan realita yang ada ya dan tidak mengada-ngada seperti Fauzan ya. Contohnya kayak Fauzan itu kan dia aneh sih, pernyataan-pernyataannya itu agak nggak masuk akal ya. Nah, di sini saya akan mulai ya. Nah, ini ada yang bilang nih ya bahwa migrasi sekarang difokuskan untuk 7 juta pionir baru sehingga mereka dapat memiliki beberapa koin ya. Namun, menjalankan algoritma untuk menghitung setiap sesi penambangan untuk 7 juta pionir memerlukan waktu ya. Setelah itu, saya yakin kita akan mendapatkan migrasi kedua, tetapi kita harus menunggu ya. Nah, jadi benar ya, menurut GIF ini, menurut saya dia realistis ya. Karena apa? Saat ini banyak banget ya penambang V baru, terutama 1 tahun belakangan ini ya. Banyak pionir baru dan mereka ini masih menunggu untuk migrasi pertama lolos ya. Nah, menurut dia sekarang ini core team ini lagi fokus sama migrasi pertama orang-orang yang baru ya. Nah, di sini 7 juta pionir baru ya, yang mana saat ini mereka belum bermigrasi dan diperkirakan mungkin tahun ini ya mereka bermigrasi di migrasi pertama ya. Nah, di sini juga ada pernyataan bahwa migrasi kedua tidak akan terjadi segera setelah batas KEC. Itu akan memakan waktu karena kalkulasi migrasi membutuhkan banyak komputasi. Ya benar ya. Jadi untuk melakukan migrasi, core team tentunya memerlukan waktu untuk memverifikasi koin apakah ini valid atau enggak, dan itu memerlukan waktu ya yang menurut saya nggak sebentar ya untuk verifikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada yang bilang juga ya, setuju, ini sebabnya saya tidak akan mengharapkan hari ini sebagai migrasi kedua. Namun, kami ingin informasi lebih lanjut tentang di apps dan mekanisme sebagaimana PCT akan mendistribusikan migrasi kedua dan seterusnya. Saya sudah mengakui bahwa komunikasi PCT tidak begitu bagus. Ya, benar ya. Jadi kayak sekarang ini ya, untuk migrasi kedua kayaknya bakal belum belum ya, belum dalam waktu dekat ya. Kayak misalnya tahun ini kayaknya nggak bakal terjadi menurut saya dan beberapa komentar di sini ya. Karena apa? Sekarang ini kelihatan ya kalau PCT ini sedang ibaratnya kewalahan lah ya. Karena seperti yang dibilang ya bahwa the apps yang dijanjikan itu saat ini belum terrealisasi semua dan juga mekanismenya ini belum belum apa ya, belum jelas gitu, masih berantakan banget lah. Nah, dan ini dia juga bilang ya untuk komunikasi PCT tidak begitu bagus. Saya setuju. Karena apa? Kayak kemarin ya. Faktor autentifikasi ini aja itu nyatanya banyak pioner yang benar-benar bingung tentang pop up yang ada seperti ini ya, konfirmasi new migrasi. Banyak orang-orang atau pioner yang menganggap bahwa ini scam ya. Nah, ini tuh terbukti bahwa komunikasi PCT itu nggak bagus ke para pioner ya. Padahal kalau pioner mau sebenarnya mau tahu info-info, mereka bisa lihat di bagian blog. Tapi saya memaklumi bahwa pioner kemungkinan nggak bakal ngecek ke bagian blog dan cenderung panik karena emang mereka apa ya, banyak orang-orang di pioner juga yang apa ya, menghembuskan berita-berita hoax ya, kayak bilang kalau ini scam jangan diisi segala macem ya, karena mereka nggak mau baca tapi mau ngasih info ya, jadi sehingga mereka itu sesat ya. Nah, oleh sebab itu saya setuju dari pernyataan ini bahwa PCT itu nggak bagus komunikasinya ya. Harusnya di sini ditulis ya kalau ini konfirmasi migrasi, jadi jangan khawatir ini bukan scam segala macam, harusnya seperti itu. Jadi karena komunikasinya kurang bagus, jadi banyak yang menganggap konfirmasi your migration ini aja dianggap scam sama beberapa pioner ya. Nah, selanjutnya ya. Jadi di sini juga dia apa ya? Dia ini setuju kalau migrasi kedua ini jangan terjadi dalam waktu dekat. Karena apa? Di apps-nya aja dulu lah rapiin ya. Karena ketika nanti terjadi migrasi kedua dan di apps-nya ini belum jelas, itu kemungkinan apa ya? Investor pun mungkin untuk melirik pi ya nggak terlalu menarik ya. Karena apa? Di apps yang dijanjikan ya, kalau ibaratnya banyak yang bilang 100 di apps-nya itu aja belum terrealisasi. Nah, dan saat ini
saya bisa menganggap bahwa Pi ini saat ini belum terdesentralisasi ya, tapi masih tersentralisasi. Nah, ini wajar karena apa? Saat ini core team ini sedang merapihkan ya, ibaratnya merapihkan Pi network biar kedepannya bisa terdesentralisasi, tidak tersentralisasi atau desentralisasi ya. Nah, jadi banyak kayak dia juga nggak mengharapkan ya migrasi kedua ini terjadi dalam waktu dekat ya. Tapi banyak pioner yang emang ya menambang pi itu emang tujuannya untuk mendapatkan uang dan nggak mau tahu nanti ini ekosistemnya gimana ya. Yang penting cuan cuan cuan. Nah itu sebenarnya yang membuat apa ya mindset dari para pioner ini eh, apa ya ya kurang apa ya untuk komunitas tuh ada beberapa yang kurang solid ya, tapi ada juga beberapa komunitas yang emang solid dan melihat jangka panjangnya seperti si ini ya, si Up 619 ini dia melihat Pioneer ini tuh bisa ya ke depannya dan dia berharap bahwa core team ini ya urus dulu lah the apps-nya, setelah itu baru migrasi kedua ya. Nah, ini juga ya komunikasi dan kejelasan nih ya, kurangnya komunikasi dan kejelasannya tersebar di mana-mana dalam proses migrasi ini. Semoga PCT akan menemukan rencana waktu yang tepat untuk hal-hal yang dilakukan atau dirilis lebih awal ya. Jadi sebenarnya emang secara realitanya ya, core team ini untuk komunikasi ke pioner ini masih kurang ya. Dan banyak berita simpang siur yang diberitakan oleh para pioner yang bilang migrasi entar lah, kapan lah. Nah, itu tuh justru membuat para pionir berharap dalam waktu dekat ya. Padahal realitanya aja di apps-nya ini aja belum terlaksana semua ya. Oleh sebab itu kemungkinan ya, kemungkinan untuk migrasi tahap 2 itu atau migrasi second migration itu terjadi mungkin beberapa tahun ke depan dan saya juga nggak apa ya ibaratnya nggak expect bakal bulan ini mungkin ya karena apa ya banyak PR yang harus dilakukan oleh core team untuk membenahi ya ekosistem dari Pi Network ini ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat ya, udah beberapa market ya atau toko-toko di Vietnam itu udah dan di luar negeri itu udah Cina ya, Vietnam ya. Di sini kita lihat itu udah banyak yang mulai untuk menerima pembayaran dengan Pi ya, Pi coin ya. Nah, ini tentu memberikan sentimen positif ya kepada para investor bahwa mereka ini membuktikan bahwa Pi ini bukan sekadar koin biasa ya, tapi Pi ini memang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran di toko-toko ya, toko-toko besar gitu. Nah, ini menurut saya langkah bagus ya. Mereka ini membangun ekosistem Pi ini dengan cukup baik ya, tanpa mereka apa ya, menuntut untuk migrasi kedua ya. Nah, ini menurut saya sebagai pioner ini salah satu langkah yang baik ya. Nah, di sini juga ya kita lihat sentimen Pi Network saat ini tuh sangat negatif ya. 79% mereka bersentimen negatif ke Pi Network. Karena apa? Berita belakangan ini ya, yang pertama ya, core team ini komunikasinya nggak baik. Itu jelas ya. Yang kedua, eh, adanya kayak saldo yang kembali ke aplikasi dan itu membuat kepercayaan dari para investor itu berkurang ya karena apa ini menandakan bahwa Pi saat ini ya belum terdesentralisasi dan masih tersentralisasi yang mana ini core team ini masih memegang banyak kendali tentang koin ini ya. Nah untuk itu ya saya ya kalau lihat dari berita-berita ini ya kemungkinan ya kemungkinan untuk migrasi kedua ini belum akan terjadi dalam waktu dekat ya. Jadi itu ya kira-kira ya. Jadi kalau ada yang bilang migrasi kedua akan terjadi dalam bulan ini, bulan depan segala macam. Nah, itu hoax ya karena apa? Kita core team sendiri belum ada untuk pernyataan resmi tentang adanya migrasi kedua dan saat ini aja di apps saja masih lumayan berantakan ya. Jadi itu ya infonya tentang migrasi.